Anak tangga karir adalah sebuah model yang menciptakan perlombaan tikus gitu ya, quote unquote gitu. Iya. Jadi di mana semua orang berebut satu posisi di atasnya gitu kan. Nah, jadi kenapa kita nggak lagi cocok gitu dengan cara yang seperti itu? Karena sekarang dunia menuntut kolaborasi dan adaptabilitas. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talks. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi kegelisahan terbesar nih bagi banyak talenta modern, yaitu tentang jenjang karir. Kita seringkali dihadapkan pada satu model warisan era industri ya, jadi sebuah anak tangga nih yang lurus dan vertikal. Jadi kita diharapkan memilih satu jurusan karir dan menaikinya selangkah demi selangkah hingga ke puncak. Let's say dari staff tiba-tiba nanti bisa sampai jadi manajernya mungkin kayak gitu. Tapi model ini nih mulai terasa sesak ya. Jadi ini tidak memberikan ruang untuk rasa ingin tahu kita yang luas jadi. Dan ini juga menciptakan spesialis-spesialis yang sangat ahli di bidangnya sih, tapi juga sangat rapuh nih saat ada disrupsi yang datang. Jadi apa sih alternatifnya? Nah, untuk membahas ini, saya udah ditemani arsitek pertumbuhan manusia kita, Miss Elvira. Apa kabar, Miss El? Kabar sangat baik Miss Ria, dan kegelisahan yang Miss Ria sampaikan itu sangat valid ya. Anak tangga karir adalah sebuah model yang menciptakan perlombaan tikus gitu ya, quote unquote gitu. Iya. Jadi di mana semua orang berebut satu posisi di atasnya gitu kan. Nah, jadi kenapa kita nggak lagi cocok gitu dengan cara yang seperti itu? Karena sekarang dunia menuntut kolaborasi dan adaptabilitas. Oh Jadi iya. itulah kenapa kita perlu memperkenalkan metafora baru nih Miss Ria, Yaitu? yaitu pertumbuhan jaring laba-laba, atau Hmm. secara teknisnya kita bilangnya career lattice. Alright, jaring laba-laba ya. Jadi bukan anak tangga lagi nih. Jadi jaring laba-laba. Nah, Miss El, daripada kita bicara secara teoritis nih, gimana kalau kita menggunakan perjalanan karir aku sendiri nih di Sarastia Organizational Development atau SOD ini sebagai contoh nyatanya? Karena alurnya memang lebih mirip jaring laba-laba daripada anak tangga ya nggak sih? Oke, brilian banget ya idenya ya. Jadi perjalanan karirnya Miss Ria sendiri itu sebenarnya contoh yang kita lakukan gitu ya di Hmm. dalam implementasi karir Letis di sebuah organisasi Ambidex gitu. Jadi gini ceritanya ya. Miss Ria kan sekarang ini berada di P-level ya, Iya, level praktisi gitu. benar-benar. Kita bilangnya P-level Iya. dan di area eksploitasi gitu kan. Apa coba peran pertamanya Miss Ria? Iya benar banget. Jadi awalnya tuh saya bergabung sebagai anggota tim training tuh Miss El. Jadi tugas saya itu sangat terstruktur. Jadi memastikan setiap sesi pelatihan itu berjalan sesuai standar lah ya yang ada. Dan saya menjadi spesialis sih dalam metodologi pelatihan jadinya. Mm-mm. Nah, setelah itu kan nggak ada promosi jadi koordinator ya, Iya, tapi sebuah pergeseran horizontal ke tim mentoring, ya iya, kan? iya. Nah, jadi apa yang Miss Ria rasakan saat pergeseran itu coba? Apakah takut nggak buat ninggalin zona aman sebagai spesialis training? Awalnya sih pasti ada ya rasa itu ya. Jadi kayak awalnya tuh ragu karena mentoring kan menuntut kedalaman empati yang berbeda ya kalau Mm-mm, dibandingin betul. training gitu. Tapi di saat yang sama saya juga ngerasa tertantang aja sih karena pergeseran ini tuh memaksa saya untuk tidak hanya ngajar aja tapi juga mendengarkan tuh. Nah, di sini saya mulai membangun pilar kapabilitas kedua saya sih di bidang interpersonal skill sih misal. Nah, itu momen yang krusial banget ya. Jadi disinilah perjalanan seorang yang spesialis tadi, atau kita bilangnya I-shape, mulai bertransformasi menjadi seorang generalis gitu kan. Jadi saat ini juga datanglah momen superposisi gitu ya, dengan contohnya proyek podcast ini Oke. gitu kan. Nah, gimana Miss Ria menyeimbangkan dua peran itu antara tugas utama yang jadi tim mentoring tadi, terus sama proyek ad hoc podcast nih Miss Ria? Tantangan terbesarnya sebenarnya lebih ke manajemen waktu dan energi sih Mas El. Jadi kan itu sih yang jadi challenge-nya. Namun kalau ditanya rewardnya luar biasa sih. Dan dengan membantu podcast ini tuh sih jadi belajar dan banyak gitu dan berinteraksi dengan eh, dan kita juga ngebahas banyak hal kan yang jadi mungkin awalnya belum tahu sekarang jadi banyak tahu nih
termasuk juga di area eksplorasi gitu kan. Jadi ini seperti ngambil kuliah singkat sih, jadi tentang keseluruhan ekosistem yang ada di SAI sendiri kalau menurut aku. Nah, oke. Jadi kayak pintunya mulai kebuka ya dari Bener, superposisi ini, kemudian ngebawa Miss Ria ke lompatan berikutnya gitu ya kan? iya. Dari yang mulai hanya cuma ngebantu tim eksplorasi, Hmm. jadi benar-benar pindah secara penuh gitu kan? Iya, bener sih. Jadi setelah proyek podcast ini kan berhasil, saya udah sangat kayak tertantang gitu dan akhirnya tuh mendapatkan amanah untuk bergeser secara horizontal nih menjadi bagian dari tim inovasi secara dedicated. Nah, saya terlibat dalam pengembangan produk dan layanan baru juga nih di SAI. Nah, misal itu tadi kan perjalanan di P-level ya. Lalu bagaimana sih pendakian ini tuh bisa berlanjut ke level manajerial misal? Nah, oke. Jadi ini ya cantiknya karir Letis gitu yang dirancang secara sadar. Jadi setelah memiliki pengalaman yang kaya di kedua kutub tadi di Mhm, level baik itu eksploitasi sama eksplorasi di mhm. level praktisi, nah Miss Ria itu kan jadi siap untuk naik ke M level atau middle Oh, level I gitu ya. see. Jadi proses penempatan dalam Mhm, tanda kutip gitu mhm. kan, ini disengaja gitu untuk ngebangun otot ambidexterity. Oh, Jadi I nggak cuma kayak see. exploit terus Mhm, maju ke manajer, mhm. enggak, tapi misalnya harus coba dulu ke eksplorasinya Oh, juga I gitu kan. Nah, see. jadi peran pertama di M level itu adalah kembali ke area eksploitasi Eksploitasi. sebagai stakeholdersnya di tim-tim P level sebagai tim manajemen gitu. Oke. Dan setelah itu saya bisa kembali geser lagi ke samping menjadi stakeholder mungkin di tim inovasi di M level berarti misal. Iya betul. Nah, polanya jadi kelihatan ya Miss Ria ya, Iya. gitu. Jadi perjalanan yang Miss Ria lalui itu bukan acak gitu Mhm. sebenarnya. Jadi karir Letis ini tuh secara sadar dirancang untuk menempa individu itu menjadi seorang yang expert generalis atau talenta M-shape gitu ya. Hmm. Jadi orang ini itu memiliki kedalaman setingkat ahli gitu di lebih dari satu bidang. Karena tadi kan kita udah coba Bener, ke macam-macam tim gitu ya bener, di bener. level praktisi gitu kan. Terus akhirnya jadi memiliki kemampuan generalis untuk menghubungkan titik-titik gitu antar keahlian tersebut Oh gitu kan. Jadi kayak iya. M gitu ya, ada yang vertikal gitu, Iya, terus pemiring gitu kan. Nah, bener. titik-titiknya tuh dihubungkan gitu. Jadi pilar eksploitasi dan pilar eksplorasi itulah yang menjadi dua pilar vertikal yang pertama buat Miss Ria sendiri gitu. Oke, jadi semua pergerakan tadi itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk membangun pilar M-nya itu tersebut ya. Betul banget. Jadi cuma orang expert generalis sejati yang siap untuk naik ke S level atau strategic Oh, level. Perjalanannya ke Board of Innovators dulu dan hmm, kemudian ke Board of Directors. Jadi, oke. nah proses final ini tujuannya untuk menguasai harmoni antar dua kutub di level tertinggi dan sebagai persiapan untuk menjadi CEO Ambidex. Oh, I see. Nah, misal ini tuh terdengar sangat ideal ya untuk organisasi seperti ini nih di SAI Group ya, yang sejak awal tuh memang dirancang untuk ini nih, untuk Ambidex gitu. Tapi gimana nih dengan perusahaan yang lebih tradisional nih, misal apa sih tantangan terbesar bagi mereka untuk bisa menerapkan karir latest ini? Ya, ada 3 tantangan utama ya. Yang pertama resistensi dari manajer senior. Jadi Oh, mereka yang karirnya dibangun di atas anak tangga yang lurus atau vertikal tadi, mhm. itu sering banget sulit gitu memahami dan mendukung jalur karir yang non linear. Karena kan kita pindah Oh, bener, samping-samping gitu, bener. baru ke atas, ke samping Iya. lagi gitu. Terus yang kedua, sistem kompensasi dan jabatan yang kaku gitu. Hmm, Jadi banyak perusahaan tuh masih mengikat gaji dan status pada kotak jabatan. I Jadi maksudnya see. kalau dia di posisi ini gajinya Hmm, sekian, posisi iya. ini sekian gitu ya, bukan pada portofolio kapabilitas setiap individu gitu. Jadi Oh membuat pergerakan iya. horizontal itu jadi nggak menarik secara I finansial gitu. see. Nah, yang terakhir, yang paling sulit itu adalah kebutuhan akan pemimpin yang bisa mengcoaching gitu ya atau Oke. sebagai coach. Jadi career Letis ini membutuhkan para manajer yang mampu melakukan growth conversation atau percakapan yang menumbuhkan gitu ya, yang Iya. bisa ngebantu timnya untuk melihat berbagai kemungkinan gitu. Jadi bukan hanya nyuruh mereka mengerjakan tugas, tapi membutuhkan untuk pergeseran mindset kepemimpinan yang fundamental gitu.
Oke, jadi untuk bisa membangun jaring laba-laba ini, kita harus terlebih dahulu nih mengubah nih cara pandang para pemimpinnya. Dan pada intinya ketiga hal ini, baik itu correlative study, superposisi, dan expert generalis ini adalah kesatuan sistem pertumbuhan yang tak terpisahkan ya berarti Miss El. Iya, betul banget. Jadi itu adalah trio pertumbuhan modern dari Human Growth Management gitu. Jadi career lattice itu sebenarnya petanya, superposisi itu kendaraannya Oke. untuk melewati peta tadi gitu ya, jalurnya, dan expert generalis itu adalah tujuan dari Oh. perjalanan tersebut. Oke, wow. So, sahabat Sarastia, bagi Anda nih para pemimpin dan praktisi HR yang merasa tangga karir di organisasi Anda itu udah tidak relevan ya dan ingin belajar bagaimana cara mendesain ulang nih jaring laba-laba pertumbuhan yang menarik ini. Dan untuk semua kerangka dan template ini akan kita bedah tuntas di program unggulan kami yaitu di kelas Human Growth Management HGM. Dan ini adalah kelas di mana nanti kita akan belajar nih cara membangun ekosistem yang memungkinkan lahirnya trio pertumbuhan modern ini. Kunjungi website kami di sarastia.com untuk informasi lengkapnya. Sekali lagi terima kasih banyak Miss Elvira dan terima kasih teman-teman Sobat Sarastia sudah mendengarkan. Saya Miss Lia. Sampai jumpa di Sarastia Talks berikutnya. Bye-bye.